Oke, kita mulai saja kelasnya karena saya diminta untuk menyampaikan 2 materi hari ini. Jadi mungkin, eee, agak sedikit padat. Jadi kita mulai sebelum waktu ma waktu waktunya habis ya. Karena ternyata minggu lalu kata Bu Dini tidak ada kelas karena ada kuliah tamu. Jadi untuk graf yang harusnya disampaikan minggu lalu, yang sisa dari 2 minggu lalu harus disampaikan sebelum materi untuk minggu ini sesuai dengan kontrak kuliah juga harus disampaikan. Jadi ada 2 materi hari ini. Untuk presensi di e-learning juga 2 kali ya, jadi sudah saya buatkan untuk pertemuan hari ini tentang graf, itu silahkan absen. Kemudian untuk pertemuan hari ini juga yang tentang HAP dan Happify juga ada presensinya, jadi jangan lupa presensinya 2 kali. Saya buka sampai 11.30 di e-learning, jadi silahkan presensi masing-masing. Oke, kita mulai saja untuk hari ini, saya mulai dulu dengan graf. Sisa graf yang belum kita pelajari di struktur data adalah tentang shortest path problem. Di sini kita akan bahas beberapa algoritma yang biasanya digunakan di permasalahan graf, terutama untuk mencari rute terpendek dengan waktu tercepat. Biasanya untuk graf permasalahannya selalu seperti itu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke. eh untuk shortest path problem di sini kita bahas shortest path, jadi lintasan terpendek dari sebuah graf. Kemudian traveling salesman problem. Oh, ini salah ketik ya. Harusnya traveling salesman problem. Kemudian Chinese postman problem dan graph coloring. Jadi untuk graf, yang dimaksud dengan shortest path pada graf itu adalah ketika kita berbicara tentang optimasi. Jadi kalau kita ingin mengoptimasi suatu permasalahan, maka biasanya pasti berhubungan dengan graf dan algoritma-algoritma yang ada pada graf. Jadi untuk mencari lintasan terpendek atau shortest path dari sebuah graf, itu biasanya kita menggunakan weighted graph atau graf yang ada bobotnya. Sudah kita pelajari ya di konsep graf. Kalau graf berbobot itu artinya pada setiap sisi itu ada bobotnya. Misalnya 9 atau 5 atau 8 dan seterusnya. Bagaimana menerjemahkan dari graf berbobot ke tabel adjacency matrix itu sudah pada tahu ya, tinggal menyocokkan A ke B itu berapa, A ke C berapa, seperti itu. Jadi, untuk shortest path memang biasanya yang kita gunakan adalah graf berbobot. Jadi di sini bobot pada sisi graf itu menyatakan jarak antar kota. Kata-kata terpendek pada persoalan lintasan terpendek pada graf itu artinya kita melakukan minimalisasi dari bobot-bobot pada suatu lintasan di dalam graf. Ini, persoalan lintasan terpendek biasanya ada lintasan terpendek antara 2 buah simpul, kemudian lintasan terpendek antara semua pasangan simpul yang ada di dalam graf, atau lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain selain dari simpul yang dimaksud tersebut. Kemudian ada lintasan terpendek antara 2 buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Maka kalau misalnya kita punya suatu graf G, V, E, vertex, H, dan sebuah simpul A, maka penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul yang lainnya yang ada di G. Jadi bisa dikombinasikan ya, kita akan mendapatkan bobot yang paling minimal itu yang mana yang harus kita lewati. Kira-kira seperti itu. Contohnya kalau kita lihat di gambar ini, simpul asal kita mulai dari 1, kemudian simpul tujuannya 3. Nah, dari sini kita tahu ini adalah graf berbobot, kemudian ada arahnya.
Jadi di sini kalau kita ingin, mulai dari satu kemudian simpul tujuannya 3 maka jarak yang harus kita tempuh adalah 10. Ya, dari satu ke 3 row-nya ke arah 3 kemudian bobotnya 10. Maka jaraknya adalah 10. Kemudian kalau kita lihat kita mau ke simpul 4 dari simpul 1, maka yang akan kita lewati simpul-simpulnya adalah 1, 3, 4. Nah, di sini otomatis berapa jaraknya? 10 ditambah 15, 25. Dibanding ketika kita langsung dari simpul 1 ke simpul 4. Dari simpul 1 ke simpul 4 jaraknya adalah 40. Maka otomatis kita ambil yang 1 ke 3 dulu, baru kemudian ke 4. Karena jaraknya pendek, 10 ditambah 15, dibanding langsung 1 ke 4 yang jaraknya itu adalah 40. Kemudian begitu juga dengan simpul asal ketika kita berada di 1, kemudian kita mau ke 2. Kita lihat kalau kita langsung ke 2, maka jarak yang harus kita tempuh adalah 50, karena di sini bobotnya adalah 50. Bagaimana kalau kita mencari alternatif jalan yang lain? Kalau kita lihat, kita bisa ke 2 itu dari 1 ke 3, kemudian 3 ke 4, 4 ke 2. Berapakah bobotnya? Apakah lebih kecil dari 50 atau lebih besar? Kalau lebih besar, kita tidak jadi mengambil rute tersebut, tapi kalau lebih kecil, maka kita bisa mengambil rute tersebut. Maka tinggal ditambahkan ya, 1 ke 3 10, 3 ke 4 15, 4 ke 2 20. Berarti 10 tambah 15 tambah 20 adalah 45. 45 lebih kecil daripada 50. Maka jarak yang kita ambil untuk ke simpul tujuan 2 dari 1 adalah 1, 3, 4, 2. Jadi tidak langsung 1 ke 2. Karena jaraknya ternyata lebih besar 1 ke 2 daripada 1, 3, 4, 2. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita lihat kita ingin ke simpul 6. Karena di sini ada bobot, ada arah, maka kita harus cari yang dari 1 itu mana sih lintasan atau rute yang bisa kita lewati. Ternyata tidak ada. Kalau kita lihat, sudah kita cek satu persatu simpulnya, ternyata tidak ada yang bisa mengarah ke 6. Maka dituliskan pada hasil estimasi yang kita lakukan adalah tidak ada. Kemudian kita masuk ke algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini adalah algoritma yang populer di graf. Jadi untuk melakukan minimalisasi bobot, mencari jalur terpendek, itu biasanya menggunakan algoritma Dijkstra. Walaupun algoritma Dijkstra ini ketika grafnya rumit, itu akan hasil Hasil waktu running time-nya juga lebih lama karena berdasarkan, kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Jadi memang kalau Dijkstra ini biasanya kalau grafnya itu sederhana, maka akan cepat menemukan jalur terpendeknya. Tapi kalau grafnya rumit, maka bisa dibayangkan waktu. Jadi intinya algoritma Dijkstra ini adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik yang lainnya. Bagaimana algoritma Dijkstra itu bekerja? Jadi ini adalah logiknya. Yang pertama, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik yang lainnya. Lalu, set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain yang belum terisi atau belum terjamah.
Kemudian yang kedua, set semua node yang belum terjamah tadi dan set node awal sebagai node keberangkatan. Jadi kita kasih flag ya, ini adalah node keberangkatan yang belum kita lalui, kita kasih kode juga. Kemudian yang ketiga, dari node keberangkatan tadi, pertimbangkan node tetangga yang belum terjamah dan hitung jarak titiknya dari titik keberangkatan. Itu bobotnya berapa? Misalnya, kalau kita berangkat dari A ke B, bobotnya itu 6, dan dari B ke C, itu jaraknya atau bobotnya 2. Maka jarak dari C melewati B, otomatis kita tambahkan ya, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Caranya seperti itu terus, sampai nanti menemukan node yang dimaksud, atau tujuan akhir atau simpul tujuannya. Kemudian yang keempat, setelah kita selesai mempertimbangkan setiap jarak pada node tetangga, tandai node tersebut sebagai node yang sudah terjamah atau node sudah terlalui. Kemudian yang terakhir, set node belum terjamah dengan jarak terkecil dari node keberangkatan tadi di awal sebagai node keberangkatan selanjutnya, dan lanjutkan dengan kembali ke step 3 sampai ketemu dengan node tujuannya. Kira-kira seperti itu. Jadi, makanya tadi di slide sebelumnya saya katakan kalau grafnya kompleks, maka algoritma Dijkstra-nya juga bekerjanya akan semakin lama. Jadi processing time-nya akan lama. Tapi kalau grafnya sederhana, misalnya seperti ini ya, mungkin ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan jalur terpendek dari node keberangkatan awal menuju node tujuannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini sudah saya buatkan, walaupun sebetulnya kalau kalian cari di internet juga banyak ya, algoritma Dijkstra, mau pakai C, C++, Python, dan lain-lain. Ini saya contohkan salah satu algoritma Dijkstra-nya. Jadi nanti ini bebas ya, nanti ini mau kalian gunakan. Kalau nanti ada soal-soal tentang Dijkstra, boleh, atau mau ada menemukan program yang lebih cepat juga silahkan. Atau mau pakai versi lain di internet sana yang kalian dapatkan juga silahkan. Jadi memang untuk membuat program kan macam-macam ya caranya. Yang penting logika atau logiknya Dijkstra itu ya seperti ini. Jadi kita tentukan dulu node keberangkatannya, kemudian tentukan node tujuannya, kemudian yang belum terjamah sebagai node tetangga, kemudian yang sudah dikunjungi node tetangga tersebut, kemudian melihat lagi node tetangga yang lain yang lebih dekat ke node tujuannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada video yang menjelaskan tentang algoritma Dijkstra, jadi bisa kita tonton sama-sama, kira-kira bagaimana algoritma Dijkstra tersebut. Suaranya kedengeran nggak ya? Ada suaranya atau tidak videonya? Nggak ada, Bu. Sebentar. Ada, Bu. Bentar. Oke, sekarang coba kita bayangkan ingin pergi dari rumah menuju kampus. Tentu kita harus melalui berbagai jalan hingga persimpangan. Dan kita akan memilih jalan yang singkat berhubung untuk menghemat bensin kita. Anggap tadi adalah sebuah graf yang memiliki bobot setiap sisi sebagai jarak.
serta simpul acuan diibaratkan seperti titik awal dan titik akhir. Lalu, bagaimana mencari jarak terpendek? Kita akan menggunakan berbagai algoritma seperti algoritma Dijkstra, Bell-Manford, A*STAR, Floyd-Marshall, dan lain-lain. Oke, sekarang pada video ini kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra. Pada tahun 1956, ia menjadi seorang programmer di Mathematical Center di Amsterdam. Hingga suatu saat ia mendapat permasalahan, yaitu algoritma komputer saat itu sulit dikuasai oleh bahasa manusia. Hingga akhirnya ketika ia sedang berjalan di kota Amsterdam, ia sempat melakukan istirahat di suatu kafe. Di sana ia mulai memikirkan bagaimana algoritma yang dibutuhkan. Uniknya, ia dapat menyelesaikan algoritmanya hanya dalam waktu 20 menit saja. Tiga tahun kemudian, di tahun 1959, ia akhirnya merilis paper tentang algoritma itu. Selanjutnya, kita akan membahas konsep algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisinya bersifat positif. Kita mulai dari coding terlebih dahulu. Berikut ini merupakan pseudocode dari algoritma ini. Berikut ini langkah-langkah jika menggunakan metode tabel. Pertama, buat tabel dengan kolom sebagai nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Kedua, pilihlah simpul awal dan simpul tujuan dengan syarat harus terhubung langsung. Ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Kelima, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Terus berulang dari langkah kedua sampai semua simpul telah teruji, atau simpul tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendeknya. Supaya lebih jelas dan paham, mari kita lihat contoh permasalahan berikut. Nah, kita masuk contoh permasalahannya. Ada sebuah graf dengan 6 simpul yang berbobot. Nah, pertanyaannya itu kita disuruh mencari nilai atau lintasan terpendek dari simpul S menuju simpul E. Nah, untuk menjawabnya kita buat sebuah tabel terlebih dahulu. Nah, tabel kolom yang berwarna biru tua di atas ini menggambarkan nilai-nilai atau simpul-simpulnya, jaraknya. Nah, sedangkan yang biru muda di bawah itu menggambarkan lokasi simpul yang kita pilih. Nah, kita mulai dari S. Nah, jarak S ke S yaitu 0, maka kita tulis 0. Sedangkan S menuju A itu jaraknya adalah 1, kita tulis dengan rutenya yaitu SA. Selanjutnya S menuju B jaraknya adalah 5, maka kita tulis 5 dengan rutenya adalah SB. Selanjutnya C dan D dan E tidak bisa dijangkau langsung oleh S, maka kita tulis infinity. Nilai A ternyata lebih kecil dari B, maka kita akan pilih A sebagai simpul tujuan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat jarak A hanya bisa ke B, C, dan D. Nah, kita pertama salin ulang yang telah ditulis di atas. Kita lihat jarak A ke B yaitu 2 ditambah dengan 1, sehingga jaraknya menjadi 3. 3 lebih kecil dari 5, maka kita tulis, kita update yang A, B ini jadi 3 SAB. Selanjutnya kita lihat A menuju C jaraknya 2 ditambah 1, maka jaraknya menjadi 3 dengan rutenya SAC. Selanjutnya A menuju D jaraknya 1 ditambah 1 dari S, maka 2, kita tulis SAD. Dan untuk E tidak dapat terjangkau langsung, maka kita tulis infinity. Selanjutnya kita lihat mana yang paling kecil di antara B, C, D. Yang paling kecil adalah D, 2. Maka untuk selanjutnya kita akan pilih simpul D. Seperti biasa kita tulis yang telah kita tulis sebelumnya. Nah,
kita lihat D hanya bisa ke E saja, maka jaraknya antara yaitu 2 ditambah 1 dan 1 jadi 4, maka tulis SADE. Nah, sebelumnya kita turunkan lagi. Nah, di sini kita cari yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil itu ada 2, yaitu B dan C. Nah, karena ini kita bisa pilih salah satu aja. Saya akan pilih huruf B, simpul B. Maka simpul B akan menjadi selanjutnya, kita tandai dulu. Nah, seperti biasa, kita salin ulang atasnya yang telah kita tulis. Nah, ternyata simpul B hanya bisa ke simpul D saja. Oleh karena itu, kita lihat nilainya yaitu 5. 2 ditambah 1 tambah 2, 5. 5 lebih besar dari 2, maka ini tidak akan diubah nilai D-nya. Sehingga kita sekarang pilih yang tersisa hanya C. Karena E akhir, maka untuk selanjutnya kita akan pilih huruf simpul C sebagai tujuannya. Nah, seperti biasa, selanjutnya kita akan menulis apa yang telah kita tulis di baris atas. Nah, kita lihat C hanya bisa menuju D dan E. Sedangkan jarak C ke D yaitu 3 ditambah C setelah memiliki sebelumnya 3. Maka jaraknya 6, dan ternyata 6 lebih besar dari SAD. Maka ini tetap 2 SAD-nya, jarak D-nya. Nah, sedangkan kita lihat ke E yaitu 4 jaraknya kan, 2, 1, dan 1, 4. Nah, berdasarkan hal itu, maka SAC sama dengan SAD. Jarak lintasannya yaitu sama, 4. Maka kita bisa pilih di antara dua itu. Dan kita tandain dulu. C sudah beres, dan E karena tidak ada jaro lagi, maka kita tandai. Nah, kesimpulannya dan jawabannya lintasan terpendek yaitu SAD atau SAC dengan nilai 4 atau bobot dan jarak 4. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Oke, kira-kira seperti itu ya langkah-langkah algoritma Dijkstra dari node awal ke node tujuannya. Kemudian ini silahkan dicoba dengan algoritma Dijkstra. Kira-kira dari V1 ke V7, manakah simpul yang kita lalui? Silahkan dicoba dulu.
Oke, ada yang sudah selesai mencari dari V1 ke V7 lewat simpul mana yang lebih kecil total bobotnya? Kalau dari aku V1, V2, V5, V6, V7, Bu. Oke. Yang lain? Ini juga bisa, Bu. V1, Mhm. V2, V3, V5, V6, V7. Oke. 16. Oke. Oke, kita lihat ya, caranya boleh pakai tabel tadi, otomatis pakai tabel ya kalau kalian sekarang mencari. Tapi kalau misalnya sudah ada program yang dibuat, mungkin bisa tinggal masukkan ya. Jadi berapa simpel V1 itu berapa, V2 berapa, V3 berapa, nanti kemudian akan mencari, jumlah total simpul yang didapat menuju simpul tujuannya. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi sudah ada beberapa jawaban. Kita lihat, ini ya, kalau pakai tabel kira-kira seperti ini. Jadi totalnya 16, betul tadi ya ada yang jawab 16. Jadi jalur yang kita lalui dari V1 ke V7 itu adalah V1, V2, V3, V5, V6, dan V7. Jadi cari yang paling kecil bobot yang dari setiap simpul. Jadi kalau berdasarkan logik programnya tadi kan ketika sudah ketemu bobot yang paling kecil, tandai sebagai node yang sudah terjamah atau sudah disinggahi, kemudian lihat lagi node tetangganya, kemudian pilih lagi bobot yang paling kecil, begitu seterusnya. Jadi ada semacam iterasi yang dilalui oleh Dijkstra ini untuk menemukan jalur terpendek. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti ini bisa dicoba lagi ya untuk yang mungkin belum ketemu atau masih belum selesai tadi mencari, ini, bobot-bobotnya. Kemudian yang kedua algoritma Floyd-Warshall, dan ini juga merupakan salah satu algoritma yang sering digunakan selain Dijkstra. Dijkstra itu semacam algoritma basic ketika kita ingin mencari rute terpendek dengan bobot terkecil pada suatu permasalahan. Algoritma Floyd-Warshall ini salah satu algoritma alternatif ketika kita ingin mencari rute terpendek, tapi konsepnya sedikit berbeda dengan Dijkstra. Jadi kalau Floyd-Warshall ini, untuk menemukan shortest path atau rute terpendek dari setiap pasangan vertex dalam sebuah graf. Jadi untuk algoritma Floyd-Warshall ini, konsepnya adalah menggunakan recursive dynamic programming. Jadi mungkin yang sudah tahu dynamic programming seperti apa, mungkin akan, lebih mudah menangkap inti dari algoritma Floyd-Warshall ini. Intinya dynamic programming itu adalah kita memeriksa path atau rute antara VI ke VJ, jadi node awal ke node akhir ya sebagai tujuan, apakah bisa lebih pendek melalui rute VI lewat VK dan VK ke VJ. Jadi ada node di tengah-tengah. Kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya, kita pakai node bantuan, jadi tidak langsung dari node awal ke node keberangkatan. Jadi ada node di tengah-tengah, seperti kalau kita lihat contoh, di awal tadi ketika kita mencari rute terpendek dari graf, itu kan tidak langsung dari 1 ke 2, tapi dari 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2, yang ternyata bobotnya lebih kecil daripada node langsung dari 1 ke 2. Kemudian algoritma Floyd-Warshall ini kompleksitas algoritmanya, O(n)3, jadi bisa kebayang kalau n-3 itu artinya, nodenya atau kecepatan kita algoritmanya ini melakukan running sampai ketemu hasil itu dipangkatkan 3. Jadi lumayan, ya karena dia pakai dynamic programming, lumayan
lama ya running time-nya. Untuk kompleksitas algoritma ini nanti kita bahas ya di matematika diskrit pertemuan terakhir sebelum kuis. Ini kira-kira secara keseluruhan bagaimana recursive dynamic programming digunakan pada algoritma Floyd-Warshall. Jadi, dia itu seperti punya pattern ya. Jadi misalkan ini dan ini, kemudian nanti pindah dari sini ke sini, kemudian dari ini ke pokoknya semua dari path-nya itu akan ada semacam apa ya, pattern-nya ya, seperti itu kalau kita lihat dari visualisasinya. Kemudian kalau kita lihat secara algoritma, itu misalkan V sama dengan 1, 2, 3, sampai N, kemudian K juga sama dari 0 sampai ke N, maka DIJK, degree-nya adalah WIJ, kalau K-nya itu sama dengan 0, kemudian kalau K-nya besar dari 0, itu min DIJ K kurang 1, DIK K kurang 1, plus DKJ K kurang 1. Maka solusi yang kita dapatkan harusnya dari ini adalah matriks shortest path dari vertex I ke vertex J. Kira-kira seperti apa? Kita lihat videonya. Today, I'm going to teach you the Floyd-Warshall algorithm. First, let's review its place among the other shortest path algorithms. Previously, we learned that Dijkstra's provides the shortest path from one node to all nodes. Nah, ini adalah perbedaan ya dari Dijkstra dan Floyd-Warshall. Kebetulan untuk materi struktur data itu kita tidak membahas tentang Bellman-Ford, jadi ini bisa dipahami perbedaan antara Dijkstra dan Floyd-Warshall itu apa dari konsep. Bellman-Ford is similar, except negative edges are allowed. Floyd-Warshall is different in that it discovers the shortest path between all pairs of vertices. Of course, negative cycles are not allowed in any of these algorithms. We'll start with the pseudocode, but don't be overwhelmed. We're going to walk through it step by step. First, we need a graph. We'll use the one on the right with 4 vertices. We create a distance array that keeps track of the shortest path between nodes. For example, row 3, column 4 will store the shortest path from node 3 to node 4. Let's initialize each node's path to itself to 0. Our next step is to loop through the edges of our graph and fill in the table with the corresponding weight. We'll start with edge 1, 3, which has a weight of -2, and add its value to our table. We loop through the remaining edges, adding their weights. We're ready for the meat of the algorithm, the nested for loop. I'll hide most of the pseudocode as our main concern is the if condition and the 3 counter variables, I, J, and K. We start with them all equaling 1. Let's fill in the corresponding values from our table. As you can see, the if condition isn't met, so we don't update our table. Setting J to 2, we see the same result. Likewise, when J is 3 and 4, our if condition isn't true, and we don't make an update to the table. This can be tedious, so let's skip ahead to an interesting iteration with K still 1, I equal to 2, and J equal to 3. Plugging in the values, we see that this time our if condition is met. Therefore, we update the path from 2 to 3 with a smaller weight, which is 2. Again, let's skip ahead to an interesting iteration. This time with K equal to 2, I equal to 4, and J equal to 1. We found a new shortest path from 4 to 1 with a weight of 3, so we update our table. By now I'm sure you see the pattern and flow of the nested for loop. I'll show you the rest of the algorithm without voiceover, and I'll skip the iterations that have no effect on our table.
This is the last iteration that affects our table. Here's our result, a table of shortest paths between all pairs of vertices. The time complexity of this algorithm is big O of v cubed, where v is the number of vertices. Because of this, I can't see anyone asking you to do this by hand, but hopefully this video improves your understanding of the algorithm and your ability to code it. Oke, jadi dia di akhir juga dia bilang ya, tidak mungkin sekali untuk mencari penyelesaian algoritma Floyd-Warshall ini dengan manual. Karena bisa dilihat tadi prosesnya itu seperti mencoba berbagai kombinasi dari graf yang kita punya, not yang ada di graf itu dicoba satu persatu. Dari misalkan kalau dari gambar latihan untuk Dijkstra tadi, dicoba dari V1 ke V2, V1 ke V3, V1 ke V4, dan seterusnya. Jadi, ya kompleksitasnya kompleks, karena V pangkat 3 ya, atau N pangkat 3. Jadi memang baiknya menggunakan program komputer supaya lebih cepat untuk Floyd-Warshall ini. Tapi bukan berarti Dijkstra juga lebih baik daripada Floyd-Warshall karena tergantung dari permasalahan. Kalau memang permasalahannya ternyata lebih kompleks grafnya, Floyd-Warshall itu akan lebih cepat prosesnya daripada Dijkstra. Begitu sebaliknya. Jadi masing-masing algoritma itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian Today, kita masuk ke Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, ini adalah persoalan graf yang paling populer. Jadi memang kalau berbicara TSP, maka pasti itu kita selesaikan dengan logiknya dari TSP. Dan ini adalah permasalahan graf yang paling populer. Untuk karakteristik dari Traveling Salesman Problem, jadi yang pertama, perjalanan berawal dan berakhir dari dan ke kota awal. Jadi ibaratnya node awalnya itu juga sebagai node akhir. Jadi ibaratnya kalau misalnya naik subway kali ya, jadi misalnya berangkatnya dari X, kemudian disinggahi beberapa stasiun, kemudian nanti malam harinya si subway-nya tadi itu akan kembali ke X lagi. Besok pagi akan jalan lagi dari X, kemudian malamnya akan berakhir di X, kira-kira seperti itu. Kemudian ada sejumlah kota yang semuanya harus dikunjungi tepat satu kali, seperti stasiun ya kalau subway. Kemudian perjalanan tidak boleh kembali ke kota awal sebelum semua kota tujuan dikunjungi. Dan tujuan dari TSP ini adalah meminimumkan total jarak yang ditempuh salesman dengan mengatur urut-urutan kota yang harus dikunjungi oleh si salesman-nya itu. Jadi ini adalah karakteristik dari permasalahan TSP, Traveling Salesman Problem. Jadi ini diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Bisa diibaratkan ini adalah grafnya graf berbobot. Kemudian tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatannya. Maka kalau dari konsepnya TSP ini, yang harus kita pikirkan adalah kira-kira konsep dari graf yang seperti ini sifatnya apa? Yang dari node awal kembali ke node akhir adalah sirkuit Hamilton. Maka TSP ini erat kaitannya dengan sirkuit Hamilton. Jadi intinya sama saja dengan manakah sirkuit Hamilton yang punya bobot minimum. Maka itu adalah penyelesaian dari TSP ini. Aplikasi pada TSP, misalkan Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota, kemudian
Lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan, dan contoh lainnya juga bisa produksi N komoditi yang berbeda dalam sebuah siklus proses. Kira-kira ini adalah contoh-contoh aplikasi TSP yang real di dunia industri. Nah ini, karena TSP itu menggunakan sirkuit konsep dari sirkuit Hamilton, maka kita juga menggunakan cara penyelesaian dari sirkuit Hamilton terhadap permasalahan tersebut. Dari sirkuit Hamilton, kita tahu kalau kita bisa mencari jumlah sirkuitnya dengan rumus N kurang 1 faktorial dibagi 2. Nah, misalkan ada graf seperti ini. Ini permasalahan dari TSP-nya. Kemudian kita cari dulu, berapa jumlah sirkuit sih yang bisa dibentuk dari ini. Maka kita bisa cari dengan N dikurang 1 faktorial dibagi 2, karena di sini simpulnya ada 4 ya, A, B, C, D, maka 4 dikurang 1 faktorial dibagi 2, hasilnya 3 sirkuit Hamilton. Mana saja sirkuit Hamiltonnya? Ini ya. Dari ini kita bisa tahu punya sirkuit Hamilton ini, dan ini, dengan bobotnya mengikuti. Kemudian kita lihat untuk yang pertama, yang ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Tinggal kita cari ya, berapa total bobotnya. Untuk I1 pada sirkuit Hamilton yang pertama, itu kita bisa dapatkan sirkuit Hamiltonnya itu A, B, C, D, A. Atau bisa juga kita putar ya, A, D, C, B, A. Bobotnya tinggal kita jumlahkan, 10 tambah 12 tambah 8 tambah 15, sama dengan 45. Begitu juga dengan sirkuit Hamilton yang kedua dan yang ketiga, ditambahkan 12 tambah 5 tambah 9 tambah 15, dan yang ketiga 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8. Jadi bisa kita dapatkan untuk sirkuit Hamilton yang pertama itu total bobotnya 45, yang kedua 41, yang ketiga adalah 32. Maka kita ambil sirkuit Hamilton yang terpendek. Maka otomatis kalau dari sini yang terpendek adalah yang ketiga ya. Maka ini total bobotnya 32. Jadi traveling salesman problem untuk permasalahan ini adalah jumlah bobotnya itu 32. Dia harus mulai dari A, kemudian ke D, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian kembali ke A. Kira-kira seperti itu. Sudah memenuhi semua karakteristik dari traveling salesman problem. Mulai dari node A, berakhir di node A, semua node wajib dikunjungi paling tidak 1 kali. Kira-kira seperti itu. Cara menyelesaikan traveling salesman problem. Maka kalau di sini, kalau kita lebih ekstrim lagi, TSP, misalkan ada N simpul 20 buah simpul, maka otomatis jumlah sirkuit Hamilton yang bisa terbentuk dari graf permasalahan tersebut adalah otomatis 20 dikurang 1, faktorial dibagi 2. Jadi ada total sekitar 6 dikali 10, 16 penyelesaian. Ya, memang sebaiknya lagi-lagi pakai program komputer kalau sudah terlalu kompleks. Tapi kalau hanya sederhana seperti ini, ya ini bisa secara visualisasi saja diselesaikan, maka jawabannya juga akan ketemu. Kemudian selanjutnya ada Chinese Postman Problem. Sebetulnya konsepnya tidak jauh berbeda dengan Traveling Salesman Problem, cuma untuk Chinese Postman Problem ini lebih spesifik ke bagaimana caranya postman di Cina itu bisa melakukan tugasnya dengan sesuai dengan bagaimana pos di Cina itu bekerja, kira-kira seperti itu. Dikemukakan oleh Megan dari Cina tahun 1962. Persoalannya, seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Kemudian bagaimana cara tukang pos tadi merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Nah, untuk Chinese Postman Problem,
ini berbeda dengan traveling salesman problem yang menggunakan sirkuit Hamilton, tapi untuk Chinese postman problem ini menggunakan sirkuit Euler. Jadi konsepnya sirkuit Euler digunakan di Chinese postman problem. Jadi seperti ini contohnya. Maka sama seperti tadi ya, kalau yang TSP kita menggunakan sirkuit Hamilton, kalau untuk Chinese postman problem ini menggunakan sirkuit Euler. Jadi konsepnya Euler dipakai di Chinese postman problem. Jadi kalau berdasarkan sirkuit Euler, maka kalau kita ingin sebagai tukang posnya, kita lalui dari A ke B dulu, kemudian ke C, kemudian ke D, kemudian E, F, C, E, B, F, dan terakhir kembali ke A. Jadi bagaimana cara sirkuit Euler? Silahkan nanti dilihat lagi konsep graf, bagaimana sirkuit Euler itu bekerja. Itu sama. Jadi yang TSP pakai sirkuit Hamilton, yang Chinese postman problem pakai sirkuit Euler. Ini, jika graf yang merepresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Euler akan mudah ditemukan. Jadi sama seperti Hamilton tadi, tinggal merekonstruksi grafnya tadi menjadi sirkuitnya apa saja sih yang bisa dibentuk dari graf tersebut. Jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali. Jadi ada semacam penyinggahan satu not itu bisa lebih dari sekali. Jadi Pak Pos di Cina Chinese postman problem ini menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Dan persoalan Chinese postman problem ini, tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah, kemudian bisa disinggahi lebih dari sekali dan kembali ke awal keberangkatan menjadi akhir tujuan dari si tukang pos di Cina ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk graf adalah pewarnaan graf. Nah, untuk pewarnaan graf ini sebetulnya ada dua macam ya. Bisa yang diwarnai adalah simpulnya, bisa yang diwarnai adalah sisinya. Tapi untuk struktur data kali ini yang akan dibahas hanya pewarnaan simpul, karena memang paling umum, simpulnya yang diwarnai bukan sisinya. Untuk pewarnaan simpul artinya kita memberikan warna, coloring, pada simpul-simpul graf sedemikian caranya agar dua simpul bertetangga tersebut punya warna yang berbeda. Jadi tidak boleh antara dua simpul yang bertetangga itu warnanya sama. Bagaimana cara kita melakukan kombinasi tersebut. Jadi contohnya di sini ada 3 warna yang kita pakai. Yang pertama kuning, merah, dan biru. Dan grafnya seperti ini. Maka pewarnaan graf sesuai dengan konsepnya tadi, dua simpul yang berdekatan tidak boleh berwarna sama. Jadi harus diatur posisi warna yang akan kita berikan pada simpul graf tersebut. Kemudian aplikatifnya ini seperti mewarnai peta. Jadi peta yang menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Petanya itu bisa diberi warna ya, dan setiap tetangga, setiap negara di peta itu pasti berwarna berbeda. Jadi tidak ada yang warnanya sama. Kira-kira ini aplikatif dari graph coloring. Kemudian ini penjelasan untuk mewarnai peta tadi, nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang saling berkoresponden, karena berdekatan ya bertetangga. Kemudian setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna yang berbeda. Intinya adalah warna simpul itu harus berbeda, seperti pada konsep di awal tadi yang ini. Ini contohnya, contoh lain lagi, masih peta. Jadi ini adalah petanya ya, peta basicnya. Kemudian kita lihat dari peta ini
kita terapkan seolah-olah peta ini adalah graf, kemudian kita lihat node-nya mana atau simpulnya mana, kemudian kita ketemu dari peta yang seperti ini, ternyata grafnya berbentuk seperti ini. Jadi ada 8 buah simpul dari peta ini. Kemudian kita warnai dengan syarat node atau simpul tetangga tidak boleh berwarna sama. Jadi setiap node kita berikan warna yang sama. Nah, ini memang cara yang paling mudah ya, setiap node itu kita berikan warna yang berbeda. Karena kan warna ada Meiji Kuhibiniu, jadi setidaknya satu simpul itu bisa menggunakan satu warna. Kemudian ini kita optimasi, tadi yang kita pakai warna berbeda, kemudian kita coba lagi matching-kan warna-warnanya, dan simpul atau node-nya dengan satu warna atau beberapa warna. Jadi bisa coba satu dulu, kalau satu tidak mungkin dua, dua tidak mungkin tiga, dan seterusnya. Ternyata yang awalnya kita pakai setiap node itu 8 warna, ternyata bisa dikurangi menjadi 4 warna saja. Jadi 4 warna bisa untuk mewarnai 8 simpul dengan ketentuan dari graph coloring tadi. Kemudian ini bilangan kromatik untuk jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Kemudian simbolnya biasanya XG, jadi G-nya itu adalah graf. XG sama dengan K, artinya berapa warna sih yang bisa digunakan untuk mewarnai peta graf tersebut. Jadi misalkan kalau ini, maka XG sama dengan 3, karena ada merah, kuning, biru. Jadi memang K-nya itu intinya warna yang bisa kita gunakan pada peta graf. Kalau graf kosong, kita punya graf kosong, maka XG-nya sama dengan 1, karena tidak ada simpul yang saling terhubung, karena grafnya kosong ya. Jadi ibaratnya kayak lingkaran, jadi bisa hanya satu warna, tidak ada yang terefek dari kita memberikan satu warna tersebut, karena tidak ada graf tetangganya atau simbol tetangganya, node tetangga. Kemudian kalau kita punya graf lengkap, maka XG sama dengan N. Jadi paling tidak kita bisa gunakan satu node sebagai satu warna. Nanti setelah terlihat, baru bisa kita reduksi warnanya, kita optimasi. Kemudian kalau kita punya graf bipartit, itu XG-nya sama dengan 2. Jadi ada 2 warna yang bisa kita gunakan kalau graf tersebut adalah graf bipartit. Satu untuk simpul-simpul di himpunan V1, satunya untuk simpul-simpul di V2. Kemudian kalau kita punya graf lingkaran dengan N ganjil, maka otomatis XG-nya sama dengan 3. Kalau kita punya graf lingkaran dengan N genap, maka XG-nya adalah 2. Jadi kalau kita punya node-nya 3, graf lingkaran, maka XG-nya 3. Kalau punya 2, 4, 6, dan seterusnya, maka paling tidak kita bisa memberikan warna pada peta graf tersebut adalah 2 warna. Jadi kalau genap kan memang biasanya bisa selang-seling ya warnanya. Kemudian, kalau kita punya graf bentuknya seperti pohon, maka kita bisa ibaratkan XT dari G tersebut adalah 2. Kira-kira seperti itu. Ini adalah konsep pemberian warna untuk beberapa buah jenis graf. Kemudian ini, bagaimana atau kapan sih diterapkan pewarnaan graf ini? Ini, kalau misalnya dulu awalnya itu ternyata dicoba pertama kali dengan sembarang graf planar awalnya. Dicoba dengan 4 warna, dan ternyata graf coloring ini bisa diterapkan. Kira-kira seperti itu asal-usulnya. Jadi ini ditemukan dengan menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2.000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Jadi memang untuk graf ini pun sebetulnya juga semi-semi belajar grafika komputer,
komputer grafik. Kalau di computer science itu ada ya mata kuliah grafika komputer yang khusus untuk membuat animasi dari pixel-pixel dari graf-graf yang saling terhubung. Jadi memang awalnya untuk graph coloring ini mulainya dari konsep grafika komputer. Kemudian untuk penjadwalan ini aplikasi lain dari pewarnaan graf, misalkan ada 8 orang mahasiswa dan 5 buah mata kuliah yang bisa dipilih, misalnya lagi KRS-an ya. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J, sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Dan ini ketika nanti divisualisasikan juga bisa menggunakan graph coloring. Jadi misalkan not yang pertama warna merah, kemudian not berikutnya warna biru, dan seterusnya, tergantung dari kombinasi antara mahasiswa dan mata kuliahnya ini. Jadi ada 8, kemudian ada 5 mata kuliah. Jadi nanti bisa dibuat bentuk visual dari grafnya, kemudian pakai warna berbeda untuk notnya, sesuai dengan konsep dari pewarnaan graf. Kemudian contoh lainnya, berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian, sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambil tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Nah ini kira-kira bisa digunakan pada akademik kemahasiswaannya STMM, misalkan ketika ingin menentukan jadwal ujian tengah semester atau ujian akhir semester, bisa diibaratkan simpul itu untuk mata kuliah, sisi untuk ada mahasiswa yang kemungkinan mengambil kedua mata kuliah yang kalau ditaruh di jam yang sama itu akan bertabrakan. Jadi simulasinya itu bisa dengan menggunakan graph coloring. Jadi kira-kira seperti ini, kalau misalkan ada 5 ujian mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa, maka bisa kita buat seperti ini ya. Awalnya atau initial state-nya, kemudian nanti setelah diterapkan pewarnaan graf akan seperti ini. Hanya butuh 2 warna ya, merah dan biru. Jadi untuk bilangan chromatic graph, XG pada graf ini adalah 2, K-nya sama dengan 2 ya. Jadi ujian mata kuliah A, E, D misalkan dari hasil ini dilaksanakan pada waktu bersamaan tidak apa-apa, sedangkan ujian mata kuliah B dan C itu tidak bisa dilakukan bersamaan, tapi waktunya itu yang tidak bisa sama dengan mata kuliah A, E, D. Kira-kira seperti itu. Jadi biar tahu mana yang crash, mana yang tidak. Kira-kira seperti itu untuk konsep dari pewarnaan graf. Jadi memang pewarnaan graf di sini memang menggunakan warna untuk setiap simpul atau notnya. Kira-kira itu untuk graf. Jadi sudah selesai untuk graf. 2 minggu lalu konsepnya ya ditambah dengan beberapa konsep yang mirip di matematika diskrit. Kemudian hari ini yang lebih ke arah aplikatifnya. Jadi ada algoritma-algoritma yang biasanya digunakan pada graf, kemudian ada traveling salesman problem, ada Chinese salesman problem juga, kemudian yang terakhir ada pewarnaan graf, yang tadi beberapa contoh kasusnya bisa diterapkan di permasalahan nyata. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk graf ini, sesuai dengan kontrak kuliahnya ada tugas individu 4 ya, jadi nanti silahkan dilihat ada 3 soal kalau saya tidak salah. Silahkan coba dikerjakan. Deadline-nya Bu Dini bilang hari Minggu, minggu depan ya, jam 23.59. Formatnya bebas kalau dari saya, yang penting jangan lupa nama dan NIM. Kemudian untuk minggu ini, sesuai dengan kontrak kuliahnya ada HAP dan Happify. Sebentar, saya ubah dulu PPT-nya.
Nah, untuk struktur data HEP dan Happify ini, itu kita akan membahas apa itu definisi HEP, jenis HEP, representasi array, proses HEP, dan implementasi HEP. Jadi, lupakan dulu ya konsep graf tadi karena lumayan berbeda dengan graf. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan graf lagi, tapi ini mungkin lebih ke tree ya, binary tree yang kita pelajari sebelum masuk ke materi graf. Jadi konsep yang dipakai di sini adalah tree. Jadi ini konsepnya dulu, sebetulnya apa sih HEP itu? HEP adalah sebuah binary tree dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi yang pertama, kalau kita bicara HEP, maka HEP itu binary tree yang complete. Kalau complete artinya dia punya root, dia punya parent, dia punya child lengkap. Kemudian, semua level pada complete binary tree-nya punya simpul maksimum kecuali pada level terakhir. Pada level terakhir, node tersusun dari kiri ke kanan tanpa ada yang dilewati. Kemudian, untuk konsep HEP selanjutnya, perbandingan nilai suatu node dengan nilai node child-nya memiliki ketentuan berdasarkan jenis HEP yang digunakan. Jadi di sini ada yang disebut dengan max HEP, ada min HEP. Max HEP artinya nilai dari suatu node pada binary tree-nya lebih besar atau sama dengan nilai child-nya. Itu max HEP. Kalau min HEP artinya kebalikannya ya, suatu node lebih kecil atau sama dengan nilai child-nya. Kira-kira itu konsep dari HEP. Untuk memudahkannya, bisa membayangkan complete binary tree-nya dulu. Nanti akan kita lihat bagaimana maksud dari max HEP dan min HEP ini. Ini contoh penggunaan dari HEP adalah pada persoalan yang mempertahankan antrian prioritas atau priority queue. Dalam antrian prioritas, elemen yang dihapus adalah elemen yang punya prioritas terbesar atau terkecil, tergantung ya dari keperluan antrian prioritas tersebut, dan elemen inilah yang selalu terletak di akar atau root dari binary tree-nya tadi. Suatu HEP bisa berubah sewaktu-waktu, baik penambahan elemen atau insert, atau penghapusan elemen atau delete. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana insert dan delete dari HEP. Proses HEP itu sendiri ada reorganisasi HEP, kemudian bagaimana membentuk HEP, bagaimana menyisipkan HEP, menghapus HEP, dan mengurutkan HEP. Untuk pegangan, jadi konsepnya HEP itu adalah proses shift up dan proses shift down. Jadi kalau mengerti shift up dan shift down, maka HEP harusnya mudah. Jadi tidak begitu sulit. Karena kan sudah tahu ya konsep binary tree seperti apa. Jadi dari binary tree itu ada yang disebut dengan proses shift up dan shift down di dalam binary tree-nya. Jadi kita belajar dulu shift up dan shift down-nya sebelum kita belajar bagaimana insert, bagaimana delete, bagaimana mengorganize HEP-nya. Harus paham dulu shift up dan shift down-nya. Untuk shift up, logiknya, tukarkan nilai prioritas node. Jadi, gimana ya? Kalau node di tree itu kan ibaratnya seperti ini, saya gambarkan saja supaya lebih mudah. Ini root, ya. Kemudian dia punya anak, jadi parent, dia punya anak lagi. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Nilai prioritas node bertambah sehingga nilai prioritasnya akan lebih besar dari nilai parent-nya, maka lakukan langkah yang pertama, tukarkan nilai prioritas node dengan nilai prioritas parent-nya, kemudian
Ulangi terus langkah A sampai ditemukannya posisi yang tepat atau memenuhi kondisi happy. Jadi proses ini disebut shift up. Artinya shift up itu adalah, kita lihat contohnya ya, supaya lebih mudah. Ini, sesuai dengan logiknya tadi, kita punya nilai prioritas not, kemudian nilai prioritas itu yang akan kita jalankan pada tree-nya. Misalkan di sini nilai prioritas 5 menjadi 10. Ini kondisi awalnya, misalkan kita punya binary tree seperti ini, kondisi awalnya, kemudian kita ingin mengubah node prioritas 5 menjadi 10. Ya. Ini 5, kemudian kita ubah jadi 10. Jadinya seperti ini ya. Sekarang kita punya binary tree yang seperti ini. Kemudian kita cek. Karena 10 berada di sebagai child-nya dari 7, maka kita bisa lihat prioritas node 10 ini ternyata lebih besar dari parent. Parent-nya 7. 7 lebih kecil daripada 10. 10 lebih besar daripada 7. Maka ditukarkan posisinya. Maka sekarang posisinya menjadi seperti ini. 10 sebagai parent dari 3 dan 7, anak dari 8. Kemudian kita cek lagi, apakah 8 ini lebih besar daripada 10? Tidak, 10 lebih besar daripada 8. Maka ditukarkan posisinya. Maka menjadi seperti ini. 10 jadi parent untuk 8 dan 6. Kemudian sekarang kita punya posisi seperti ini, dan 10 dan 4 adalah anak dari parent-nya 9. Kemudian kita lihat, apakah 10 lebih besar daripada 9? Iya, maka harus ditukar posisinya. Dan sekarang kita punya tree seperti ini, di mana 10 itu lebih besar daripada 9 dan 4, anaknya ya, child-nya. Kemudian ini juga 9 lebih besar daripada 8, 6. 8 lebih besar daripada 3 dan 7. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi happy yang benar atau yang seharusnya. Ini adalah proses shift up. Jadi, ketika kita mau mengganti satu node pada binary tree, kita lihat apakah sudah sesuai dengan konsepnya happy, di mana parent itu nilainya harus lebih besar daripada child-nya. Karena ini prosesnya dari bawah ke atas, maka disebut shift up. Sudah mengerti ya proses shift up seperti apa? Karena shift up dan shift down adalah kunci dari happy dan happify ini. Jadi kalau masih bingung shift up dan shift down, nanti ketika saya menjelaskan insert, saya menjelaskan delete, akan tidak mengerti, karena shift up dan shift down ada di hampir semua bagian dari happy dan happify. Jadi, kira-kira proses shift up itu ilustrasinya seperti ini. Jadi, ketika kita mau mengganti satu node, kita harus cek apakah sudah sesuai dengan proses shift up dan shift down. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, shift up-nya. Kira-kira seperti ini ya. Node 5 diganti jadi node 10, kemudian dicek apakah node 10 ini bertindak sebagai parent atau child, dan kebetulan di sini sebagai child-nya. Parent-nya berapa? 7. Apakah 10 lebih besar daripada 7? Iya. Maka posisinya ditukarkan. Setelah ditukarkan, bentuknya kan seperti ini. Kemudian dicek lagi. 10 dan 6 adalah anak dari 8. 8 adalah parent-nya.
Apakah 10 lebih besar dari 8? Iya, maka tukarkan. Jadi bentuknya sekarang seperti ini, binary tree-nya. Kemudian dicek yang terakhir, karena kan masih ada nih parent-nya. 10 dan 4 adalah anak dari 9. Tukarkan, karena 10 lebih besar daripada 9. Maka inilah hasil akhir dari binary tree-nya yang sudah memenuhi konsep dari HAP, shift up, karena sudah melalui proses shift up. Ini adalah shift up. Sekarang kita masuk ke shift down. Shift down, ada nilai prioritas node juga, berkurang sehingga menjadi lebih kecil dari prioritas di antara node child-nya. Maka yang harus dilakukan adalah tukarkan nilai prioritas simpul yang berubah dengan nilai prioritas dari child yang mempunyai prioritas terbesar. Ulangi langkah A sampai ditemukannya posisi yang tepat, atau kondisi HAP-nya sudah kondisi yang betul atau yang sesuai dengan konsep HAP. Disebut dengan shift down. Kita lihat contoh dari shift down. Nah, di sini kita ingin mengganti node 9 dengan node 5. Awalnya, sesuai dengan konsepnya, kita ubah, ini kan binary tree-nya, kita ubah 9 jadi 5. Nah, di sini kita cek apakah ini sudah memenuhi HAP. Ternyata belum memenuhi HAP, maka jalankan proses shift down. Artinya dari atas ke bawah. Kalau shift up kan dari bawah ke atas. Untuk yang shift down, ini 5, kemudian dia punya anak 8 dan 4. Sesuai dengan konsep shift down, prioritas node lebih kecil dari prioritas salah satu child, sehingga ditukarkan. Artinya kita cek, manakah anak yang bobotnya paling besar atau nilainya paling besar, 8 atau 4? 8, maka tukarkan 5 dan 8. Maka posisinya sekarang menjadi seperti ini. 8 di atas sebagai parent, 5 dan 4 sebagai anaknya. Ini adalah node prioritas kita tadi. Kemudian, ini sebagai parent punya anak 7 dan 6. Kemudian kita lihat, apakah anak-anaknya ada nilai yang lebih besar daripada parent-nya? Ternyata ada, yaitu 7. Maka 5 dan 7 kita tukarkan. Maka sekarang posisi binary tree-nya menjadi seperti ini. 7, parent-nya, anaknya 5 dan 6. Kemudian kita cek apakah 5 ini punya anak ada yang nilainya lebih besar daripada parent-nya. Ternyata tidak ada. Maka inilah binary tree yang sesuai dengan konsep HAP. Jadi ini adalah binary tree yang sudah melalui proses shift down dan sudah sesuai dengan kondisi HAP. Kira-kira seperti itu. Jadi, untuk shift down, sebenarnya hampir sama ya. Memilih atau mengecek yang paling besar dari parent dan child-nya, hanya saja turun ke bawah. Kalau up, naik ke atas. Kira-kira seperti itu idenya. Kemudian kita masuk ke pembentukan HAP. Jika suatu complete binary tree memiliki prioritas antrian secara acak atau random, maka langkah yang harus dilakukan agar binary tree sebagai HAP, lakukan proses shift down dari node tengah. Jadi, kita harus dapatkan dulu node tengahnya. Bagaimana cara mendapatkan node tengah? Berarti banyak node dibagi 2 atau n dibagi 2. Tapi yang kita ambil adalah floor-nya, bukan ceiling. Jadi kalau ada bilangan desimal, pembulatannya itu ke yang paling bawah, bukan yang atas. Menurun sampai dengan node pertama. Kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini adalah kondisi awalnya. Representasi array-nya bisa kita buatkan untuk memudahkan mengerjakan. 5, 7, 1, 3, 2, 6, 8, 4, 9. Kemudian node n-nya 9 ya. Ada 9 n-nya.
Kemudian kita ingin mencari node tengah untuk membentuk heap. Maka 9 dibagi 2, hasilnya 4,5, karena yang diminta adalah floor-nya, maka 4, bukan 5, bukan ke ceiling pembulatannya, tapi ke floor. Jadi, kita dapatkan 4, artinya adalah kita perlu melakukan proses shift down dari node keempat sampai node ke-1, karena dia menurun. Node tengah menurun sampai node pertama. Jadi dari sini kita lakukan reorganisasi heap pada node keempat sampai dengan node pertama. Jadi tadi awalnya ini, kemudian kita dapatkan node keempat adalah pada array nilainya 9, nih ya, 9. Kemudian kita ubah atau kita ikuti parent 4, 3. Apakah sudah sesuai dengan shift down? Sudah sesuai ya. Parent-nya nilainya lebih lebih besar daripada child-nya, 4 dan 3. Kemudian kita lihat untuk 8. Ada 6 dan 1 child-nya. Kita lihat juga apakah sudah memenuhi shift down 8, 6, 1. Juga sudah memenuhi, ya, sesuai dengan konsepnya shift down, karena parent nilainya lebih besar daripada child-nya. Maka lanjut. Kita lihat yang 2. 2, ini nilainya 9, 7, 2. Maka kita lihat 9 lebih besar nilainya parent-nya daripada anaknya. Maka kita lihat node pertama. Nih. Untuk node pertama, kita lihat awalnya adalah 7, 9, dan 8. Kemudian parent-nya adalah 5. Sekarang kita ganti, ya, ini 9 dan 8-nya, karena 9-nya lebih besar, pindah ke atas sebagai root ya. Maka sekarang setelah kita dapatkan 9 sebagai root, apakah yang lainnya setelah berganti 7 tadi, 5 maksud saya, 5-nya kan pindah ke sini. Kemudian dicek kembali, apakah 5 ini sudah memenuhi shift down. Ternyata 5 ada nilai yang lebih besar, yaitu 7, 7-nya naik, dan seterusnya. Jadi, bagaimana mengorganisasi sampai tidak ada lagi data atau not yang berubah. Kira-kira seperti itu. Jadi, representasi array setelah heap-nya selesai adalah seperti ini. Ya, 9, 7, 8, 5, 2, 6, 1, 4, 3. Jadi, kalau misalnya ada satu not yang pindah, harus melakukan pengecekan lagi di not bawahnya. Jadi dicek shift down, bagaimana binary tree tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsepnya heap. Kalau mau di-switch, berarti representasi array-nya akan berubah. Representasi array terakhir itu harus mengikuti binary tree yang terakhir, sesuai dengan konsepnya heap tadi. Parent harus lebih besar nilainya daripada child-nya. Kira-kira seperti itu. Untuk pembentukan heap.
Jadi harus dicari dulu node tengahnya. Kemudian dicek dari node tengah sampai dengan node pertama. Kalau ada yang berubah atau ditukar posisinya, harus melakukan pengecekan lagi. Apakah sudah sesuai bawahnya yang ketika dilakukan pertukaran itu sudah sesuai dengan konsepnya heap. Kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak looping-nya ya atau iterasinya. Kalau kita memikirkan bagaimana membuat heap ini menjadi sebuah codingan. Kemudian insert heap atau menyisipkan sebuah node. Penyisipan heap dilakukan ketika ada sebuah elemen baru disisipkan pada binary tree. Artinya ada satu node baru untuk kita tambahkan ke binary tree-nya tadi. Logiknya yang pertama, kita simpan elemen baru tersebut setelah data paling akhir atau kita punya tree. Elemen baru tadi itu kita letakkan di level paling bawah, posisi sebelah kanan. Kemudian kita lakukan reorganisasi heap pada node baru tersebut dengan melakukan proses shift up. Endingnya adalah banyak simpul atau node ditambah 1. Karena ada satu node baru kan, yang awalnya 4, kalau kita punya satu node baru, artinya banyak elemen array-nya itu akan bertambah 1. Penyusunannya menggunakan shift up. Artinya, contohnya misalkan kita punya seperti ini, kondisi awalnya, kemudian kita mau menambahkan elemen 8. Sesuai dengan logiknya tadi, 8 ini harus kita letakkan di elemen array paling akhir. Kalau pada tree, kita letakkan di sebelah kanan paling akhir sebagai child ya. Jadinya seperti ini. Jadi karena ini sudah penuh, maka kita melihat ke anak lainnya, child dari parent yang belum punya anak. Jadi ini ya, karena 5 ini sudah punya child 4 dan 3, maka harusnya 8 itu adalah anak dari 2 yang posisinya di sebelah kiri. Karena di sebelah kanan kan juga masih sama-sama kosong. Yang harus diisi adalah kiri dulu baru kanan. Kalau misalnya nanti ini udah penuh, maka pindah ke sini, kiri dulu baru kemudian kanan. Kalau misalnya ini sudah penuh juga, ini kiri dulu baru kemudian kanan. Begitu cara mengisi tree. Kembali ke konsep tree ya, kalau untuk menambahkan child baru. Dan representasi array-nya akan menjadi seperti ini. Jadi 8 itu letaknya di paling akhir, di node ke-10. Kemudian kita melakukan proses shift up, artinya dicek. Ini tidak ada proses membagi ya. Jadi memang semuanya harus dicek. Kalau yang pembentukan tadi memang harus dibagi dulu. Tujuannya sebetulnya untuk memudahkan pengecekan. Tapi kalau ini ketika ada node baru memang harus dicek seluruhnya. Jadi untuk 8 dengan 2 ini harus dicek apakah 8 lebih besar daripada 2. Kemudian dicek 5, 8, apakah ada angka yang lebih besar daripada 7, maka kalau ada kita switch ya, kita tukar. Ini 8 naik ke atas sebagai parent, kemudian 8, 9, 10, ini sudah sesuai karena 10 nilai yang paling besar, tidak ada proses reorganisasi. Kemudian karena ini sudah sesuai dengan kondisi heap yang seharusnya, maka ini adalah binary tree terakhir untuk proses insert elemen 8 ke tree-nya. Maka sekarang representasi array-nya menjadi seperti ini. Jadi 8 dengan 7 berganti posisi 2 dan 5. Kira-kira seperti ini.
Kemudian penghapusan heap atau delete. Proses penghapusan heap dilakukan ketika root suatu tree diambil atau dihilangkan. Algoritmanya untuk delete heap ini, yang pertama kita ambil nilai heap, kemudian ambil nilai prioritas pada node terakhir, dan dipakai sebagai prioritas dari root pada tree tersebut. Kemudian lakukan proses reorganisasi heap pada root menggunakan proses shift down. Kemudian karena ini menghapus heap, berarti ada node yang hilang, berarti node akhirnya simpul dikurangi 1. Berbeda dengan ini tadi ya, yang awalnya 9 jadi 10 terakhirnya, karena ada satu node yang di-insert. Kalau delete, berarti ada satu node yang dihilangkan. Contohnya juga sama, kondisi awalnya seperti ini, kemudian kita ingin menghapus elemen heap, yaitu nilai 10 yang bertindak sebagai root. Ini kita hapus. Sekarang untuk kondisi awal itu n-nya adalah 10, ya seperti ini ada 10. Kemudian karena 10-nya dihilangkan, maka sesuai dengan algoritmanya tadi, untuk n ke-10 itu bertindak sebagai root. Jadi untuk 1 dan 10 ini di-switch nilainya. Yang awalnya 1 itu 10, 10 itu 2. Sekarang karena ingin dihilangkan root-nya, maka 2 dari elemen ke-10 ini bertindak sebagai root-nya. Ini hilang. Akan dihapus. Otomatis ketika kondisinya menjadi seperti ini tentu tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana heap itu, konsep heap-nya. Karena di sini 2, di sini 8, 9. Otomatis ada yang salah dari binary tree-nya. Gunakan proses shift. Jadi kita ganti. Awalnya 2, 8, 9. Apakah ada child yang nilainya lebih besar daripada parent? Maka 9 naik ya. Seperti ini. Kemudian dicek. 2, 6, 1. Apakah ada yang lebih besar nilai child daripada parent? Ada, 6 naik. Kemudian ini juga dicek. Apakah 8 parent, child-nya ada yang lebih besar daripada 8? Tidak. Maka ini tetap ya. Ini yang mengalami reorganisasi. Setelah kondisinya memenuhi kondisi heap, maka representasi array yang baru menjadi seperti ini, ya, 3 dengan 6 posisinya diganti. Setelah diganti, maka sekarang tinggal 9 node atau 9 simpul. Karena tadi untuk node terakhir sudah dihapus ya, yang 10 sebagai root. Kira-kira seperti itu. Kemudian pengurutan heap atau heap sort, ini sorting dari heap. Algoritmanya yang pertama buat heap maksimum, kemudian kalau nilai n-nya itu lebih besar dari 1, maka tukarkan nilai atau prioritas root dengan prioritas simpul terakhir. Kalau n-nya sama dengan 1, maka ambil nilai yang ada di root. Kemudian, kalau sudah dijalankan, kemudian nilai banyak simpul atau n tadi dikurangi 1. Kalau n besar sama dengan besar 1, maka lakukan reorganisasi heap dengan proses shift down terhadap root dari tree tersebut. Kemudian lakukan proses iterasi berulang sampai simpulnya itu n sama dengan 0. Nah, proses heap sort ini panjang kalau kita punya tree yang panjang atau tingkatannya banyak.
Kalau tree kan kedalamannya ya, depth tree-nya itu banyak, maka proses heap sort-nya juga makin lama. Karena kita harus terus melakukan iterasi sampai N-nya itu habis. Jadi bisa diibaratkan kalau kita punya N5, berarti prosesnya terjadi 5 kali iterasi. Kalau 3 ya cuma 3, 2, 2, 1, ya malah akan lebih cepat ketemu hasilnya. Kita lihat contohnya. Jadi ini kita punya data 20, 11, 21, 23, 17, 9, 5. Kita buat menjadi sebuah binary tree dengan urutan mengikuti urutan datanya, 20 data pertama, 5 data terakhir. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita punya N sama dengan 7. Maka di sini kita bisa lihat ketika kita mau mengurutkan, kita butuh 7 kali iterasi sampai N-nya sama dengan 0. Kemudian untuk membantu bisa buatkan array seperti ini. Tapi untuk yang mungkin sudah jago begitu ya, tidak dibuat representasi array-nya juga tidak masalah sebetulnya. Jadi langsung saja tukar-tukarkan di binary tree-nya itu juga tidak masalah. Jadi untuk representasi array-nya dari 20 sampai dengan 5 sebagai node terakhir. Kemudian, sesuai dengan logiknya, lakukan reorganisasi heap untuk node N bagi 2, 7 bagi 2 floor-nya, 3 sampai dengan node pertama. Jadi dari node 21, 11, 20. Kemudian kita cek apakah sudah sesuai untuk 21. Kita lihat child-nya. Ternyata tidak ada nilai yang lebih besar daripada parent-nya, maka ini tidak berubah. Ya, untuk yang node ketiga. Kemudian, kita cek untuk node kedua. Apakah kita perlu melakukan shift down atau tidak? Kita lihat node kedua. Sebelas dan 17. Oh, salah ya. Seharusnya ini kondisi awalnya, ini adalah kondisi setelah di shift down. Berarti kita harusnya mengacu ke sini. Kemudian untuk node ketiga itu kan kita cek yang ini. Kemudian untuk node kedua ini ya kondisinya, kondisi awal. Kita cek apakah child-nya itu lebih besar daripada parent-nya. Ternyata ada child yang lebih besar daripada parent-nya. Maka kita lakukan shift down untuk parent-nya. Jadi untuk yang 23 akan naik. Jadilah seperti ini. Kemudian kita cek 23, 21, 20. Maka di sini child-nya ternyata lebih besar daripada parent-nya. Maka kita lakukan pertukaran. Akhirnya menjadi seperti ini ya kondisinya. 23, 20, 21, 11, 17, 9, dan 5. Kemudian, masuk ke proses berikutnya, ini sudah sesuai dengan kondisi heap. Kemudian, kita tukarkan nilai simpul root node pertama dengan nilai simpul yang terakhir. Karena tadi kita punya N-nya 7, maka node terakhirnya adalah N sama dengan 7. Maka yang awalnya seperti ini, kita tukarkan 23 dengan 5. Jadi 23-nya ada di posisi paling bawah, 5 naik sebagai root. Jadinya seperti ini. Lakukan
kembali pengecekan. 20, 21, 5. Apakah perlu ditukar? Iya. Maka 21 akan naik sebagai root. Nah, di sini setelah pertukaran terjadi, maka untuk yang 7 ini tidak kita ikutkan lagi sebagai untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan HEP. Jadi kita ibaratnya iterasi pertama sudah selesai, jadi kita lock di 7 ini berisi 23, itu di lock, kemudian jalankan tanpa 23 ini juga ikut ditukarkan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini 21 naik, 29. Kemudian kita cek 20, 11, 17. Ini sudah sesuai. Kemudian 9 dan 5 juga sudah sesuai. Kemudian lanjut, N-nya sekarang 6, karena kan 23 sudah tidak ikut lagi. Kemudian N-nya dikurangi 1, jadi 6 kurang 1, 5. Maka untuk 21 ini juga sudah tidak diikutkan dalam proses pengorganisasian HEP-nya. Maka lakukan proses yang sama, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, tidak perlu ditukarkan, tapi kalau belum, maka tukarkan. Nih hasilnya untuk proses shift down terhadap node root. Kemudian tukarkan kembali nilai node root dengan data terakhir. Di switch, node terakhir dengan root. Yang tidak ikut dalam perhitungan HEP, bisa seperti ini ya, atau dibuat seperti ini, agar tidak bingung. Kemudian dicek apakah sudah sesuai dengan kondisinya HEP. Kalau belum, tukarkan seperti ini, 17 dan 9 lebih besar daripada 5, jadi 17-nya naik. Kemudian nanti 17-nya di-switch dengan node yang paling akhir. Kira-kira seperti itu untuk sorting dari HEP. Ini reorganisasi dengan shift down terhadap node root 5, 17, 9, 1. Kemudian tukar kembali node root dengan data terakhir. Jadi sekarang N-nya sudah 4. Kemudian dicek lagi apakah ini sudah memenuhi. Kalau belum, silahkan ditukarkan. Nih, 11 yang paling besar dari child-nya. Kemudian kondisinya sekarang seperti ini, 11, parent, 5, dan 9. Kita sudah melewati N-nya 4 ya. Tinggal 3. Kemudian kita tukarkan 11 dengan 9. Jadinya seperti ini, 11-nya sudah tidak ikut perhitungan, tinggal 9 dan 5. Nah, di sini tidak ada yang kita organisasi karena sudah betul ya, parent-nya lebih besar daripada child-nya. Kemudian kita lakukan pertukaran lagi, 5 dengan 9, tadi 9 dengan 5, kita tukarkan 5 dan 9. Kemudian karena tinggal 1, maka ini kan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi ya. Jadi ini sebetulnya intinya sudah selesai ya iterasinya. Sebenarnya dari sini tadi kita sudah tahu kalau ini sudah selesai iterasinya. Bisa dibuat seperti ini. Jadi urutan terakhir atau hasil sorting HEP-nya menjadi 5. Kemudian 9, 11, 17, 20, 21, dan 23. Oh, ini keliru ya. Ini harusnya 17. Jadi, beginilah urutan setelah HEP-nya di-sorting atau diurutkan. Kira-kira seperti itu. Bagaimana cara kita melakukan sorting dari HEP. Jadi memang panjang ya prosesnya. Tidak sulit, tapi panjang. Dan harus teliti bagaimana mengubah switch dari root dengan node akhir, dan kemudian mengecek kembali apakah sudah sesuai dengan kondisi HEP.
Jadi ini ya, posisi terakhir hasil sortingnya. Kira-kira seperti itu minggu depan struktur data hash. Jadi untuk HAP memang itu saja ya. Jadi memang yang harus dipahami adalah proses shift up dan shift down-nya. Jadi kalau sudah mengerti shift up dan shift down, harusnya sisanya akan lebih mudah. Karena kan kalau insert, berarti kan elemennya tinggal ditambah satu, kemudian dicek, kemudian kalau delete, ditukarkan dulu antara root dengan elemen terakhir, baru kemudian kita lihat apakah sudah sesuai dengan HAP atau belum. Kalau sudah, maka tidak perlu direorganisasi, tapi kalau belum, ditukarkan. Nah, kalau sorting, bisa kita katakan prosesnya itu semi-semi delete ya, karena dia ditukarkan, kemudian tidak diikutkan lagi, sampai N-nya itu habis. Tapi jangan lupa, di awal itu harus dibagi dulu ya, node-nya. Jadi berapa jumlah node dibagi 2. Bagaimana caranya kita melakukan pembentukan HAP di awal. Kira-kira seperti itu untuk HAP. Untuk minggu depan, materi yang terakhir ya sepertinya kalau dari kontrak kuliah, yaitu struktur data hash. Nah, hash ini juga lumayan sering kalau di pemrograman untuk digunakan. Mungkin kita lihat soal tugasnya dulu kali ya sebelum saya akhiri pertemuannya. Bentar. Grafnya, graf. Oke, sebelum kita buka tugas untuk sebenarnya harusnya minggu kemarin ya tugasnya. Tapi karena minggu kemarin tidak ada kelas, jadi diberikan minggu ini. Apakah ada pertanyaan dulu untuk HAP dan Happify? Ada yang masih bingung proses shift down, shift up-nya? Karena 2 proses itu ya kuncinya. Ada yang masih bingung? Tidak ya? Harusnya ini tidak sulit, hanya mengecek apakah lebih besar child-nya daripada parent-nya. Kalau ada, tinggal diganti. Ini juga jangan lupa pembulatannya ke bawah, ke floor ya, bukan ke atas atau ceiling. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat dulu sebentar untuk tugas grafnya, karena sepertinya tugasnya lebih ke implementasi. Ini ya, untuk tugas keempatnya, ini. Buatlah program komputer yang mengetahui titik yang dihubungkan untuk mengetahui simpul sebuah graf yang saling terhubung. Ini. Ada 5 simpul A, B, C, D, E. Hasil running-nya, banyaknya simpul ada 5. Kemudian simpul ke-1, A, B, C, D, E. Kemudian sisi-sisinya adalah A, B, AC, kemudian AD, AE, BC, BD, kemudian BE juga ada, kemudian CD, CE, dan DE. Jadi kira-kira seperti apa kode programnya, nanti silakan dibuat. Kemudian yang kedua, buatlah flowchart dan kode program untuk menghitung jarak dan rute dari titik pertama ke titik kelima dari jalur berikut. Ini semacam traveling salesman problem ya. Jadi diminta, tapi dia tidak kembali ke node awal ya. Jadi dari sini mintanya dari 1 ke 5 itu bagaimana. Boleh pakai Dijkstra, boleh pakai Float Warshall kalau
mau. Kemudian, ini yang ketiga, untuk memperoleh jarak dan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dan Flight-Warshall, implementasikan pencarian jalur terpendek single source shortest path dengan Dijkstra, kemudian jalur terpendek dengan Warshall, dan apakah perbedaannya. Sebenarnya ini sudah saya kasih jawabannya ya sebetulnya. Kenapa saya kasih jawabannya? Dijkstra tadi sudah ada ya kodenya, jadi boleh di-copy atau mau diambil dari sumber lain juga nggak masalah. Algoritma Flight-Warshall tadi di videonya juga sudah dikasih ya kodenya, jadi tinggal dicoba di IDE-nya masing-masing, kemudian running apakah masih ada error-nya atau tidak, kemudian apakah perbedaan yang signifikan antara Dijkstra dan Flight-Warshall. Sebetulnya juga sudah ada ya di videonya tadi. Ya sudah nomor 3 sepertinya harusnya botol semua ya jawabannya. Jadi untuk yang nomor 1 dan 2 silahkan dicoba untuk membuat kode programnya. Oke, kira-kira seperti itu tugasnya. Jangan lupa absen ya. Saya ingatkan lagi, absennya 2 kali di pertemuan graph dan di pertemuan HAP dan Amplify. Oke, kira-kira seperti itu. Oh, sebentar. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan untuk graf tugas ataupun HAP dan Happify? Oke, kalau hening, berarti saya asumsikan tidak ada pertanyaan. Nanti silakan diulang-ulangi lagi untuk HAP dan Happify, kemudian untuk graf juga, karena graf sudah berkali-kali ya sebetulnya. 2 minggu lalu kita bahas konsepnya, kemudian matematika diskrit minggu lalu juga bahas graf, dan untuk hari ini algoritma grafnya, jadi harusnya untuk konsep graf sudah tidak bingung lagi, karena sudah sering diulang-ulang juga ya dalam beberapa minggu terakhir. Silakan dikerjakan tugasnya, pengumpulannya kata Bu Dini hari Minggu jam 23.59, jadi jangan ada yang terlambat. Jangan lupa NIM dan nama. Jadi nanti ketika saya mengoreksi tidak bingung untuk merekap nilainya. Kira-kira seperti itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk minggu depan, lagi-lagi saya tidak tahu siapa yang masuk ya. Biasanya saya dikasih tahu sama Bu Dini itu di jam-jam 7 malam. Jadi, mungkin Bu Dini yang masuk atau mungkin, saya lagi yang masuk untuk struktur data hash.
Kira-kira seperti itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Jangan lupa absen di e-learning. Saya ingatkan 2 kali absennya. Jadi nanti kalau ada yang belum absen kemudian minta bukakan, tidak saya bukakan karena sudah saya ingatkan berkali-kali di kelas ini. Jadi mungkin temannya atau koordinator kelasnya bisa mengingatkan temannya kembali. Masih ada sampai 11.30 sebetulnya saya set waktunya, jadi masih lama, harusnya tidak ada yang tidak absen. Kira-kira begitu saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.